Sahabat saya tutup usia karena dua kebiasaan ini. Apa itu? Tonton sampai habis. Nah, beliau orang baik Bapak Ibu, tapi dua kebiasaan ini diam-diam merenggut nyawanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat ini terasa ringan di lisan tapi berat di dada. Sahabat saya tutup usia, bukan karena kecelakaan, bukan karena penyakit yang langka, tapi bukan juga karena gaya hidup yang liar. Justru sebaliknya teman-teman, Bapak Ibu, beliau orang yang soleh, sholatnya bagus, saya bersaksi. Beliau ramah, ringan tangan, sering tertawa. Beliau juga nggak merokok, beliau juga nggak mabuk, nggak macem-macem. Tipe orang yang kalau wafat semua bilang, beliau orang baik. Tapi justru disitulah letak kisah yang harus kita renungkan bersama Bapak Ibu. Karena wafatnya beliau bukan karena satu dosa besar, melainkan karena dua kebiasaan kecil yang dianggap sepele, yang dilakukan bertahun-tahun tanpa ada rasa bersalah. Nah, kebiasaan yang banyak dari kita lakukan hari ini juga Bapak Ibu. Sejak kuliah, beliau sangat suka satu jenis minuman. Bukan narkoba, bukan alkohol, bukan minuman keras. Cuman minuman kaleng kemasan manis. Diminum saat begadang, saat lelah, saat tugas numpuk, diminum setelah lembur, diminum karena biar melek, diminum karena cuma ini doang yang ada. Dan satu kebiasaan lain yang menemani yaitu bergadang, kurang tidur, bertahun-tahun, pelan, diam-diam dan tanpa terasa. Sampai satu hari, gula darah tidak bisa lagi dikendalikan. Ginjalnya mulai berteriak. Dan dokter menyebut satu hal yang membuat keluarga terdiam, yaitu gagal ginjal. Cuci darah sudah dijadwalkan Bapak Ibu di hari Rabu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Beliau tutup usia di hari Selasanya. Tidak sempat, dan dua kebiasaan ini ternyata bukan kebiasaan biasa. Kebiasaan pertama adalah kurang tidur dan begadang. Perusak gula darah yang jarang disadari. Nah, banyak orang ngira Bapak Ibu, yang bikin gula itu adalah gula, bukan tidur. Ini keliru besar. Fakta ilmiah Bapak Ibu, kurang tidur secara langsung meningkatkan resistensi insulin bahkan tanpa makan berlebihan. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism menunjukkan bahwa tidur kurang dari 5-6 jam per malam selama beberapa hari saja akan menurunkan sensitivitas insulin hingga 20-30%. Kemudian efeknya setara dengan prediabetes. Artinya gula darah tetap tinggi walaupun makanan tidak banyak. Mekanismenya saat kurang tidur, hormon kortisol atau hormon stres akan naik. Kortisol membuat hati produksi gula lebih banyak Bapak Ibu. Sel tubuh akan nolak insulin. Gula akan numpuk di darah, dan ini terjadi tiap malam Bapak Ibu. Sekarang bayangkan, begadang bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, tapi bertahun-tahun sejak kuliah. Ginjal kemudian dipaksa, akan menyaring darah dengan kadar gula tinggi terus-menerus. Bekerja ekstra keras sampai akhirnya lelah permanen. Nah, kebiasaan kedua, yaitu minuman kalengan manis. Ini racun manis Bapak Ibu untuk ginjal. Minuman kalengan manis bukan sekedar gula cair, ia adalah bom metabolik Bapak Ibu. Masuk cepat ke darah tanpa serat dan tanpa rasa kenyang. Menurut American Journal of Kidney Disease melaporkan, konsumsi minuman berbahan manis atau SSB secara rutin meningkatkan resiko diabetes tipe 2, kerusakan ginjal dan gagal ginjal kronik. Nah, kenapa minuman manis jauh lebih berbahaya dari nasi? Karena apa? Karena diserap lebih cepat. Lonjakan gula lebih tajam, insulin dipaksa kerja ekstrim, dan ginjal harus membuang kelebihan glukosa, cairan, dan elektrolit. Dan saat diminum malam saat begadang Bapak Ibu, kerusakan jadi berlipat ganda. Kalau Anda punya keluarga juga kayak gini, tekan tanda plus komen. Lalu sebarkan informasi sebanyak-banyaknya, supaya banyak yang tahu, supaya ini menjadi ibroh atau pelajaran bagi kita semua. Nah, menurut Journal of Diabetes Research, minuman manis dan kurang tidur sama dengan kombinasi paling merusak metabolisme. Resiko komplikasi ginjal meningkat signifikan, dan ini bukan teori, ini data Bapak Ibu. Nah, kenapa sih ginjal itu kena duluan? Ginjal adalah korban yang setia. Dia tidak sakit di awal, dia nggak protes, dia nggak ngasih tanda yang jelas. Saat gula tinggi Bapak Ibu, darah jadi lebih kental. Pembuluh darah ginjal rusak, mikro. Filter ginjal atau glomerulus bocor. Awalnya gimana? Protein akan bocor ke urin, tapi nggak kerasa. Lalu fungsi ginjal menurun, racun menumpuk, cairan tidak terkontrol, dan saat gejala muncul, biasanya sudah stadium lanjut. Kidney International Journal menyebutkan bahwa 70% pasien penurunan fungsi ginjal
yang karena diabetik tidak sadar ginjalnya rusak sampai stadium 4 bahkan stadium 5. Ini adalah pelajaran pahit yang harus kita ambil Bapak Ibu. Kisah ini bukan untuk nakutin Anda Bapak Ibu, melainkan untuk membangunkan. Karena Bapak Ibu, kebaikan itu juga tidak membatalkan hukum biologis. Ibadah yang baik tidak menetralisir gula darah. Tubuh tetap tunduk pada sunatullah kesehatan. Allah Maha Pengasih tapi tubuh punya aturan. Dua kebiasaan ini banyak dilakukan orang baik. Inilah yang paling berbahaya Bapak Ibu. Karena pelakunya orang baik, orang sibuk, orang yang berjuang demi keluarga, orang yang niatnya benar karena pengen kerja keras, pengen lembur dan sebagainya. Tapi tubuh tidak mengenal niat. Tubuh hanya merespon apa yang masuk, input, output. Berapa lama kita tidur, seberapa sering tubuh kita dipaksa. Dan ini ibroh untuk kita semua yang masih diberi waktu Bapak Ibu. Jika hari ini Anda masih sering begadang, mengandalkan minuman manis kemasan, supaya tetap melek, merasa baik-baik saja, mohon jangan tunggu sampai jadwal cuci darah dibuat. Karena sahabat saya pun merasa baik-baik saja sampai tubuhnya menyerah. Dan Bapak Ibu, beliau sudah tenang. Insya Allah husnul khotimah. Tapi kisah hidupnya adalah peringatan keras bagi kita yang masih bernafas. Jangan remehkan kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Karena tubuh mengingat semuanya. Mari bertindak Bapak Ibu. Yuk kita hidup sehat sebelum tubuh berhenti ngasih kesempatan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni beliau dan menjaga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.